Pemirsa Pol TV, saat ini sebanyak 433 jemaah umroh dari Travel Holiday Angkasa Wisata tengah menjalankan perjalanan ibadah umroh ke Tanah Suci Mekah. Untuk mengetahui bagaimana perjalanan umroh para jemaah, kita akan coba menghubungi Ibu Indah selaku Kepala Divisi Umroh Holiday Angkasa Wisata dan Bapak Karyana selaku Ketua Kloter Perjalanan Umroh Travel Holiday Angkasa Wisata. Baik Mbak Indah dan juga Ustadz Yana, apa kabarnya? Alhamdulillah, baik Mbak Putri, Ustaz Karyana. Hmm. Alhamdulillah, sampai saat ini kabarnya baik-baik saja. Baik, kita ke Bapak Karyana terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak Karyana. Seperti apa perjalanan pada umroh jamaah umroh holiday Angkasa Wisata pada saat ini Bapak? Baik Mbak ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bisa saya laporkan bahwa pada hari ini bertempat ini di lobi hotel, di mana seluruh jamaah umroh holiday Angkasa Wisata keberangkatan 17 Oktober sebentar lagi akan melaksanakan kepulangan. Dan ini sedang persiapan, di mana jemaah semuanya sedang bersiap-siap untuk menuju ke bisnya masing-masing. Dan di sini merupakan ada 10 bis ya yang akan membawa jemaah holiday Angkasa Wisata charter satu pesawat sebanyak 433 jemaah ini akan langsung menuju ke bandara di Jeddah. Baik, berarti hari ini merupakan hari terakhir ya Bapak ya dalam perjalanan ibadah umroh dari holiday Angkasa Wisata. Betul Pak, jadi hari ini merupakan hari yang ke-8 ya, atau hari terakhir dari seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan ibadah umroh jamaah umroh holiday Angkasa Wisata charter satu pesawat. Dan ini tentunya berbagai tahapan atau berbagai kegiatan pelaksanaan ibadah sudah dijalani oleh seluruh jamaah. Dan terakhir tadi ada pelaksanaan tawaf wada ya, dan itu sudah diselesaikan dan dilaksanakan dengan baik oleh seluruh jamaah. Dan hari ini merupakan hari kepulangan kembali ke tanah air, di mana seluruh jamaah holiday Angkasa Wisata charter satu pesawat ini akan kembali ke tanah air atau ke Palembang. Dan insya Allah kedatangan kita di Palembang itu pada besok hari atau hari Jumat sekitar tengah hari Pak. Oke, untuk keberangkatannya dan juga akan sampai pada sekitar pada siang hari pada tanggal 25 Oktober 2024, bukan begitu Bapak? Dan baik Bapak, bagaimana betul Mbak, jadi kedatangan kita di Palembang. Baik, boleh sampaikan juga ke pemirsa Pol TV Bapak, bagaimana kondisi di jemaah di Tanah Suci, apakah saat ini ada kendala atau bagaimana Bapak? Baik ya Mbak ya, bisa saya laporkan bahwasanya seluruh jemaah dari mulai kedatangan ya di kota Madinah sampai sekarang berakhir di Mekah, itu seluruh jemaah dalam kondisi sehat walafiat, semua baik-baik saja, dan semua bisa mengikuti tahapan atau rangkaian pelaksanaan ibadah umroh yang dimulai dari kota suci Madinah dan berakhir di kota suci Mekah ini. Jadi semua alhamdulillah bisa melaksanakan dengan baik, semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Baik, selanjutnya kita beralih ke Ibu Indah. Ibu Indah, bisa disampaikan bagaimana untuk perjalanan umroh pada charter kali ini, Ibu? Iya baik, terima kasih Mbak Putri. Assalamualaikum saya ucapkan sebelumnya untuk Mbak Putri dan seluruh pemirsa yang menyaksikan. Alhamdulillah untuk pemberangkatan umroh charter tanggal 17 Oktober ini sama seperti halnya yang sebelum-sebelumnya itu alhamdulillah berjalan lancar Mbak Putri. Terdiri dari lebih kurang 433 jemaah, ada satu koordinator tour leader, kemudian ada 10 tour leader yang bertugas di 10 bus, dan ada juga 10 mutawif yang bertugas. Alhamdulillah semuanya dapat terlaksana dengan baik. Para jemaah diinapkan di kota suci Madinah Al-Munawwaroh selama 3 malam dan di Mekah 4 malam. Dan hari ini adalah hari terakhir jemaah seluruhnya berada di Tanah Suci Mekah. Nanti sore akan menuju Jeddah agar kemudian diterbangkan menuju
tanah air tercinta Indonesia. Lebih kurang besok itu pukul 11.45 lewat 45 menit siang hari Jumat. Insya Allah jika tidak ada halangan, dan semoga saja tidak ada halangan ya, akan landing atau mendarat di Amin. Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, Kota Palembang. Seperti itu. Baik, Mbak Indah, boleh kita sampaikan juga ke pemirsa PAL TV fasilitas apa yang disediakan oleh Holiday Angkasa Wisata dan untuk jemaah tercinta dari Holiday Angkasa Wisata dalam perjalanan umroh kali ini. Oke, baik. Jadi untuk fasilitas yang kami berikan kepada jemaah dengan harga tersebut 25.950.000 saja, itu sudah termasuk semuanya, mulai dari tiket, mulai dari makan sehari 3 kali, kemudian penginapan, hotelnya bintang 4, kemudian dibimbing oleh tour leader dan mutawif yang berpengalaman, dan juga jemaah ketika landing di tanah air Indonesia mendapatkan haknya yaitu 5 liter air zam-zam disertai dengan sertifikat jemaah umroh. Jadi semua biaya itu sudah termasuk include di dalamnya, hanya saja kecuali kebutuhan pribadi seperti belanja ya, dan juga paspor serta meningitis. Seperti itu Mbak Putri. Perjalanan umroh dari Holiday Angkasa Wisata ini sangat seru dan juga sangat berkesan bagi para jemaah umroh Holiday Angkasa Wisata ya Ibu ya. Dan boleh kita tahu juga apa yang membedakan umroh kali ini dan juga umroh sebelumnya. Apakah ada kejutan dari Holiday Angkasa Wisata kali ini Ibu? Iya, jadi alhamdulillah kalau bulan Oktober ini memang benar-benar bulannya holiday ya. Karena kenapa? Kemarin bertepatan tanggal 18 Oktober itu milad atau ulang tahun Direktur Utama kita, CEO kita Bapak Haji Dedi Suparman, tanggal 18. Jadi ketika tanggal 17-nya itu diumumkan bahwasanya jemaah yang seharusnya mendapatkan fasilitas umroh wajib itu hanya 2 kali saja, tapi kemarin diberikan 1 kali lagi bonus umroh gratis sekaligus ziarah ke Hudaybiyah. Seperti itu Mbak Putri. Oke, baik. Mbak Indah, bagaimana apakah ada kendala selama travel holiday Angkasa Wisata dalam perjalanan umroh kali ini atau bagaimana Mbak Indah? Alhamdulillah wa syukurillah Mbak Putri, semuanya berjalan dengan lancar sejak dari kepulangan dan terinfo sampai dengan hari ini. Ya memang karena peralihan cuaca ada dikabarkan jemaah yang sakit, akan tetapi semuanya sudah kami tanggulangi dengan baik sebagaimana standar prosedur perusahaan kita, yaitu dibantu oleh tour leader dan mutawifnya, dan alhamdulillah terlapor juga semuanya aman dan baik-baik saja Mbak Putri, tidak ada kendala yang berarti. Oke, baik Mbak Indah, untuk info terbaru dari Holiday Angkasa Wisata, bagaimana untuk haji dan juga umroh berikutnya Mbak Indah? Boleh sampaikan ke pemirsa PAL TV. Oke, baik. Untuk seluruh pemirsa PAL TV yang tercinta, yang selalu menyaksikan kami Holiday Angkasa Wisata, untuk Bapak Ibu yang mungkin ada rencana mendaftarkan umroh dirinya atau sanak saudaranya atau keluarganya, boleh silakan Bapak Ibu mendaftarkan ke kantor pusat kami terletak di Jalan SMB 2 nomor 60 kilometer 12 Kota Palembang, atau Bapak Ibu juga boleh mendaftar ke agen-agen kami yang terletak di 17 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan dan 9 di provinsi luar Sumatera Selatan. Insya Allah Holiday Angkasa Wisata adalah travel yang amanah. Kita tidak menjanjikan yang muluk-muluk, namun kami sajikan kualitas pelayanan yang insya Allah terbaik. Umroh charter, berangkat umroh rasa haji, harga murah namun tidak murahan. Dan untuk berangkat haji juga saat ini Holiday Angkasa Wisata sudah menyediakan paket khusus Haji Plus atau paket haji khusus ONH Plus biasa dikenal. Jadi mulai saat ini kami alhamdulillah sudah resmi mengantongi izin dari Kementerian Agama Republik Indonesia berupa ONH Plus atau haji khusus. Jadi Bapak Ibu yang mungkin ada rezekinya ingin berhaji khusus, monggo boleh daftar ke kami atau ke agen-agen kami di 17 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Baik, Mbak Indah. Sebelumnya kita beralih kembali ke Bapak Karyana atau Ustadz Yana.
Bapak, hari ini kan kita sudah melaksanakan kegiatan umroh terakhir yakni tawaf wada. Apakah selama melaksanakan tawaf wada dan juga umroh pada kali ini, bagaimana pengawasan yang dilaksanakan oleh Ustadz sebagai Ketua Kloter Charter Umroh pada kali ini, Ustadz? Baik Mbak ya, jadi saya sampaikan bahwasanya dalam pelaksanaan ibadah umroh, yang pertama yang wajib itu sudah kita laksanakan, kemudian yang berikutnya sampai terakhir ada pelaksanaan tawaf wada. Alhamdulillah semua ini bisa berjalan dengan baik dan saya selaku koordinator yang membawahi beberapa para leader sudah bekerja sama dan koordinasi sehingga pada saat melaksanakan ibadah umroh ini semua bisa berjalan dengan baik. Apapun yang diperlukan pada saat pelaksanaan ibadah tersebut itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan kami para leader maupun mutawif sudah bekerja sama dalam membawa atau membimbing para jemaah untuk melaksanakan ibadah tersebut. Baik, Ustadz Yana, bagaimana untuk himbauan dari Ustadz Yana kepada seluruh jemaah umroh yang sedang melaksanakan ibadah? Ini saya selaku koordinator dari para leader, pertama mungkin apa yang bisa saya katakan bahwasanya untuk para jamaah mudah-mudahan ini pada saat pelaksanaan ibadahnya itu bisa benar-benar melaksanakan ibadah yang terbaik bersama Holiday Angkasa Wisata. Dan semoga saja Holiday Angkasa Wisata ini menjadi mitra terbaik dalam melakukan perjalanan ibadah umroh. Dan kemudian juga para jemaah semoga tetap bisa memberikan kepercayaannya kepada Holiday Angkasa Wisata, yang mana kami akan tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik dan akan mengemban amanah kepercayaan daripada jemaah untuk kemudian di hari-hari yang akan datang dalam memberikan pelayanan yang insya Allah akan jauh lebih baik daripada yang sudah dilaksanakan. Baik, untuk Mbak Indah, bagaimana himbauan kepada seluruh jemaah umroh yang sedang melaksanakan ibadah? Untuk saat ini mungkin jemaah sebaiknya tetap mengkonsumsi minum-minuman atau obat-obatan yang dibawa, karena perjalanan ibadah umroh ini kita sama-sama tahu adalah ibadah fisik ya. Jadi Bapak Ibu jika merasa tubuhnya kurang fit atau kurang enak, silakan diminum obat-obatan atau vitaminnya yang dibawa agar pelaksanaan ibadah umrohnya tetap maksimal dan dapat kembali ke tanah air tercinta dalam kondisi tubuh yang sehat dan juga menjadi jemaah umroh yang mabrur serta mabruroh. Itu aja paling Mbak Putri. Ustadz Yana dan juga Mbak Indah, kami doakan agar seluruh jemaah umroh dapat menjadi umroh yang mabrur dan mabruroh. Dan juga kami doakan agar seluruh jemaah umroh dapat pulang ke Tanah Suci dengan baik. Terima kasih sekali lagi Mbak Indah dan juga Ustadz Yana. Baik pemirsa PAL TV, kita beralih ke informasi selanjutnya. Namun sebelum itu kita jeda pariwara berikut ini.